skutik yang didatangkan dari India ini masih cukup enak motornya, yaitu suspensinya ternyata agak sedikit Oke, halo semua. Saat ini saya sudah berada di atas Suzuki Brookman 125EX, skutik terbaru dari Suzuki yang diluncurkan beberapa waktu lalu, dan kali ini kami berkesempatan untuk melakukan tes lengkap dari motor ini. Lalu skutik yang didatangkan dari India ini akan kami coba impresinya bagaimana ketika digunakan saat beraktivitas sehari-hari. Apakah fiturnya cukup membantu, lalu bagaimana dengan tenaganya. Langsung aja kita ulas di video ini. Oke, pertama kali dinaiki motornya terasa ringan dan posisi duduknya sebenarnya cukup nyaman. Lalu buat dipakai macet-macetan seperti ini masih cukup enak motornya. Kelihatannya kayak besar, tapi sebenarnya nggak terlalu besar nih kalau dibandingin dengan Vario 160 di bagian depan saya nih. Nggak terlalu beda jauh sebenarnya. Jadi buat selap-selip pun masih aman. Nah, untuk di kondisi berhenti, tinggi saya sekitar 175 cm. Ini masih agak jinjit, jadinya harus agak maju kalau mungkin yang tingginya di bawah 175-an. Tapi masih aman kok, motornya nggak berat ketika berhenti seperti ini. Lalu stangnya juga enteng dan decknya juga cukup lega, jadi banyak pilihan kaki. Posisinya sesuai dengan selera Anda, bisa menapak di tengah sini, atau ketika cruising Anda bisa meletakkannya di bagian depannya, walaupun nggak full selonjoran tapi lumayan lah. Nah, kalau dilihat di bagian speedometer ini sebenarnya mirip-mirip sama deretan skutik-skutik Suzuki lainnya. Ada beberapa informasi. Di atas kanan ini ada indikator bensin, lalu ada jam, terus ada peringatan penggantian oli, lalu ada suhu, speedometer, trip A, lalu rata-rata konsumsi di trip A. Ini juga ada beberapa pilihan lagi. Ada trip B, terus juga ada odometer, terus ada, oh udah balik lagi. Sementara yang sebelahnya ada rata-rata konsumsi bahan bakar real time, lalu ada indikator tegangan baterai. Ya udah, itu aja. Kemudian di stangnya sini ada tombol starter yang terintegrasi dengan start stop system. Jadi ketika berhenti seperti ini beberapa detik, mesinnya akan mati. Ya, fitur-fitur standar di motor-motor modern saat ini. Kemudian di tombol sebelah kiri ini ada lampu jauh, lampu dekat, ada juga lampu sein, dan di bawahnya ada klakson. Nah, seperti itu klaksonnya. Nah, handlingnya juga cukup lincah.
motornya buat dipakai selap-selip, enak. Tentunya buat mendukung aktivitas harian ya cukup banget sih. Kalau Anda kurang srek dengan skutik 110 cc tapi 150 cc terasa berlebihan, ini bisa menjadi pilihannya. Oh ya, di video kali ini kami tidak membahas panjang lebar mengenai desain, fitur, dan teknologinya, karena Anda bisa melihat secara lengkap di videonya di link di atas. Kami sudah mereviewnya, terus juga bagaimana detail tampilannya. Lalu kami juga sudah berbincang dengan desainernya langsung dari Jepang. Lalu ada juga sisi akomodasinya, bisa muat untuk membawa galon di bagian decknya, terus di bagasinya bisa muat sebuah helm gitu. Nah, kali ini kami fokus untuk merasakan impresinya ketika dipakai berkendara harian. Lalu seberapa mendukung fitur-fitur yang ada di motor ini, seperti bagasi tadi sudah meletakkan tas di sana, dan itu cukup banget. Anda juga bisa meletakkan jas hujan dan beberapa benda lainnya. Kemudian kalau daya gadget Anda menipis, Anda bisa mengecasnya di kompartemen sebelah kiri yang dia sudah tertutup dengan rapi, jadi nggak takut kecipratan air. Kemudian masih ada juga di sebelah kanan ini kompartemen penyimpanan untuk mungkin air mineral atau uang receh, bisa ditaruh di sana. Lantas bagaimana dengan handlingnya? Oke, seperti yang tadi saya bilang, motornya cukup lincah, tapi di balik kelincahannya ada satu hal yang dikorbankan, yaitu suspensinya ternyata agak sedikit keras. Jadi ketika bertemu dengan speed bump, dia cukup terasa agak, bantingannya agak keras. Tapi sayangnya salah. Tapi hal itu didukung dengan joknya yang lebar dan juga empuk, jadi ya sedikit termaafkan, sehingga posisi duduknya sih masih bisa dibilang nyaman. Nah, suspensi yang keras tadi juga dipakai buat nikung-nikung, cukup enak. Nah, itu seperti ketemu speed bump seperti itu, bantingannya lumayan terasa. Tapi begitu ketemu jalan mulus, dia sih lembut, rasanya juga masih nyamannya, khas seperti jajaran keluarga Bukman lainnya. Lanjut ke sisi performa. Nah, Suzuki Brookman 125X ini dia punya keluaran tenaga yang cukup lembut. Dia bukan tipe yang langsung agresif gitu, enggak. Jadi dari putaran bawah, menengah ke atasnya cukup lembut penyaluran tenaganya, sehingga ketika buat cruising gitu jadi lebih nyaman. Namun ketika harus melewati jalan yang stop and go, jadinya ya agak sedikit butuh tenaga. Selebihnya sih nggak ada masalah.
Dia mesinnya juga lembut, terus suara mesinnya juga begitu. Jadi pas dengan benang merah dari jajaran Suzuki Brookman yang menawarkan kenyamanan. Nah, bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Kami melakukan metode pengetesan dengan full to full dan gaya berkendara Econo Ride, lalu kecepatannya juga dibatasi tidak lebih dari 70 km per jam. Kemudian bahan bakar yang digunakan adalah oktan 92 dan tekanan angin ban sesuai rekomendasi pabrikan. Hasilnya Anda bisa lihat selengkapnya di tabel di bawah ini. Sedangkan data akselerasi dari motor ini, ya, kami melakukan pengujian dengan menggunakan peranti Restrogic Performance Box. Hasil selengkapnya juga Anda bisa lihat di tabel berikut. Oke, kita lanjut perjalanannya. Oh, ada gimana ya, mas suka kencing. Oke, itu dia tadi bagaimana perjalanan kami keliling-keliling untuk merasakan impresi dari Suzuki Brookman 125EX ketika dipakai berkendara harian. Ya, secara keseluruhan motornya cukup enak ternyata, dan tenaganya juga cukup untuk menunjang aktivitas harian, apalagi untuk berkendara di Jakarta seperti ini yang membutuhkan stop and go dan juga ada beberapa jalan kosong yang buat motornya bisa cruising, jadi bisa lebih santai duduknya, bisa sedikit agak selonjoran. Ya, walaupun nggak selonjoran sempurna ya, masih sedikit menekuk, cuman bisa membuatnya lebih nyaman. Dan motor ini ditawarkan dengan harga Rp24.700.000 on the road Jakarta. Jadi masih menjadi salah satu pilihan menarik di kelas 125cc ya, walaupun tenaganya nggak terlalu besar, tapi kenyamanan yang ditawarkannya memang sesuai dengan lini produk dari Brookman yang terkenal dengan kenyamanannya. Kemudian buat tinggi joknya, seperti tadi saya sudah bilang, ketika berhenti memang agak jinjit untuk tinggi saya yang 175 cm karena dia tingginya sekitar 780 mm. Jadi ya membutuhkan sedikit penyesuaian, tapi masih oke motornya, nggak terlalu berat dan masih enak buat dikontrol. Ya, walaupun ketika diluncurkan motornya kelihatan kayak agak kurang, tapi ternyata buat berkendara harian khususnya dipakai oleh anak muda memang masih terlihat cukup cocok karena desainnya yang elegan dan juga tentu dari segi kenyamanannya. Dan bagasinya juga luas, jadi buat hari-hari cukup banget. Oke, kita udah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.